Suratun Nas. Nomor peserta 286430139015. NIM 240111202726. Alamat Lingkungan Rusung, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hari ini, tanggal 13 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita kelas untuk menyiapkan temannya. Berdiri siap. Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadir semua kecuali Jilan dan Amri. Untuk bersama sekalian itu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita masuk materi ya anak sekalian. Materi kali ini yakni sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT atau manusia salbiah ma'ani dan ma'nawiyah dan
jawab pertanyaan ini baru kumpul. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah mengerjakan dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah. Coba panjang baca yang nomor satunya. Sifat wajib ada dan tidak mungkin tidak ada padanya. Contohnya, Allah itu Maha Kuasa, kuadrat, pasti memiliki kekuasaan mutlak. Coba yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertentangan dengan kesempurnaannya. Contoh, lemah adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sifat yang mungkin pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti bahwa Allah berkehendak bebas. Contoh, menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu adalah kehendaknya. Jadi anak-anak sini itu ya. Terus dan Allah tidak lemah. Dalil tentang sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah ada beberapa dalil. Pasti anak-anak sekalian sudah tahu surah Al-Ikhlas ya? Coba bacakan. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Melainkan Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Menunjukkan sifat wajib seperti idam, bapak, kudrat, dan hayat. Ya. Sifat wajibnya yaitu wujud. Wujud itu ada. Sifat mustahil adam, tidak ada. Kalau salbiah, kidam atau dahulu, bapak kekal, mukhalafatul lil hadisi atau berbeda dengan makhluk. Qiyamul nafsihi yaitu berdiri sendiri. Wahdanya yaitu esa atau satu, hanya Allah satu. Kalau makna, ketiga makna kudrat. Sifat mustahilnya yang kedua tadi kudus, baharu.
soleh, rahmat, paksa, jauh, bodoh, laut mati, salam, tuli, alam, di antaranya. Coba baca serentak. Coba baca semua. Ya, inilah manfaat bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Terus cara meneladani sifat-sifat Allah. Ada lagi caranya. Caranya itu walaupun sifat Allah bersifat sempurna dan tidak dapat disamai, manusia diperintahkan untuk meneladani dalam bergaul dan keputusan, pergaulan dan keputusan. Sifat maha mengetahui atau al-alim, gemar menuntut ilmu dan tidak sombong. Sifat maha mengetahui. Jadi inilah semua salah satu sifat-sifat Allah, beberapa sifat Allah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan jawab. Sudah dijawab? Sudah Bu. Coba dulu kumpul tugasnya temannya. Baik, tugas pertama selesai. Terus Ibu mau minta mewakili temannya 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ya. Saya minta Nancy dengan Salvia. Nanti Salvia memberi pertanyaan ke Nancy. Nancy yang menjawab ya. Terus Fazlin dan Rifai. Ibu kasih pertanyaan. Rifai yang memberi soal, terus Fazlin yang menjawab ya. Ini soalnya, soal nomor 1 ya. Nancy, soal nomor nanti Nancy yang menjawab. Coba berdiri. Fazlin. Allah yang wajib, jaiz dan mustahil. Sifat wajib bagi Allah adalah
sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini itu Allah yang Maha Penyayang, Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin ada makhluk yang melebihi dari Tuhannya. Ketika ada seorang makhluk yang melebihi dari Tuhannya, maka dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya wajib bagi Allah. Jadi nggak bisa ditiru oleh manusia seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan masih banyak lagi. Nah, terus Manfaat mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. manfaat mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bukti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berharap diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Harapan dan doa. Yang lain. Kedua, mengerjakan akhlak, mengerjakan meyakini bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Ketiga, mengerjakan rasa tawakal dan nama Allah Maha Kuasa segala sesuatu. 4. Motivasi berbuat baik dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, inilah manfaat bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Terus cara meneladani sifat-sifat Allah. Ada caranya. Caranya itu walaupun sifat Allah bersifat sempurna dan tidak dapat disamai, manusia diperintahkan untuk meladani dalam bergaul dan keputusan, pergaulan dan keputusan. Sifat Maha Mengetahui atau Al-Alim, gemar menuntut ilmu dan tidak sombong. Sifat Maha Mengetahui. Jadi inilah semua salah satu sifat-sifat Allah, beberapa sifat Allah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian mana paling sulit pada ini? Apakah ada atau bagaimana? Terus kedua, memperbaiki hasil belajar. Tanya Allah. Mana sekarang memperbaiki? Sekalian sudah menjawab dalam kertas sesuai nomor urut refleksi di atas. Tempelkan pada bagian-bagian yang tertentu ya, bagian-bagian tertentu. Nomor 1. Dan berikutnya ya terus sekarang
cari sifat yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu dalil dari Al-Quran seperti Surah Al-Kursi berkawat keyakinan terhadap sifat tersebut. dua, klasifikasi sifat wajibah. Menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Salbiyah menunjukkan kesempurnaan dan hakiki Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Ma'ani menunjukkan sifat yang mengandung arti salah satu dan kemampuan. keempat, Menandai sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan nilai positif seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan pengampunan dan gangguan sehari-hari meski tidak menyamai kesempurnaannya. inilah kesimpulan sifat wajib Allah. Berarti ada salah satu namanya di sini siswa. Ada tertera di atas ya salbiyah. Berarti itu salbiyah sudah tahu arti namanya. Kesempurnaan. Yang hakiki. Materi kali ini ada 3 kategori. Pertama, Sifat wajib. sifat yang pasti ada pada Allah. Kedua, sifat mustahil. Sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah. Ketiga, sifat jaiz. Sampai jumpa di materi berikutnya ya anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat.